rainnya Pak. Jangan dirusak. Jangan dibayar Pak. Jangan dirusak. Iya, dicopot. Anu lu di bawah tuh sih. Nanti. Iya apa bener kaya kia? Oh, Nanti. bawah tuh dulu nunggu bawah tuh Mas. Kok bisa? Bawaslu secek ya. Engkau kusen Mas Wasit. Dulu. Ini lah buka di foto tadi. Enggak kelihatan. Termasuk ini loh. Kia Pak gelang kia ditumpuk nak kia. Gambare kia, boti nangkene kia. Gelang kia. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau begitu ya. Bagaimana tidak kacau begitu kan? Ternyata ya baliho Anies Baswedan ya saat berada di jalan di situ ternyata begitu kan ya ditumpangi dengan baliho Prabowo begitu di situ. Apakah dengan cara-cara seperti ini demokrasi begitu kan? Ini gimana logikanya begitu ya? Berdemokrasi itu harus beretika begitu kan. Bahkan ini baliho Anies Baswedan ya ditutup oleh baliho ya si Gemoy di situ begitu oleh Prabowo Gibran di situ begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti ini logika kita begitu tidak beretika seperti ini begitu kan? Ini kan susah payah loh begitu kan ya membangun membuat baliho ya uangnya misalnya pas-pasan dan sebagainya. Kok tiba-tiba mereka ya menutupi baliho Anies Baswedan di situ begitu kan. Ini menurut saya pribadi sudah tidak demokratis di situ begitu kan. Dan bahkan ini pendukung Anies Baswedan banyak marah di situ. Kenapa ini ditumpangi? Begitu kan? Kenapa ini ditutupi kira-kira seperti itu begitu kan? Kenapa ini kok ditutupi? Ada apa dan ini banyak sekali ya yang memberikan statement ini begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya tidak boleh dengan cara-cara seperti itu begitu kan. Apalagi hanya soal baliho seperti ini mungkin mereka sudah ketakutan ya, sudah panik mereka begitu kan, banyak sekali ya. Terus kemudian dari caleg ya foto-foto baliho Anies Baswedan, lalu kemudian ditutupi oleh baliho Prabowo Gibran di situ begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti ini begitu kan? Kalau sudah tidak mampu jangan jadi calon presiden, dalam artian bahwa ya kepada para pendukung mereka, kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang di situ begitu, bukan dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada kekacauan yang sangat luar biasa ya. Ini lokasinya di Somalanggu ya, Somalanggu Kabumen ya. Kita lihat saja di situ. Artinya apa? Artinya kok dengan cara-cara seperti itu sih ada apa begitu kan? Ini jelas ya merusak demokrasi kita, begitu. Kenapa tidak ada diletakkan di sebelahnya aja begitu kan ya? Jadi hari ini banyak yang kemudian pendukung Anies Baswedan turun tangan sendiri begitu kan ya untuk melakukan dan pengecekan di situ begitu. Jadi selama ini saya kira ada sesuatu yang aneh memang dari pendukung Prabowo ini begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kok bisa ya surveinya di urutan pertama di situ begitu kan? Surveinya di urutan pertama, bahkan surveinya bisa dipastikan menang satu putaran, kok tiba-tiba masih memainkan seperti ini? Ada apa begitu kan? Kan mesti seperti itu logikanya begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini banyak ya, sudah disaksikan orang banyak, ini balihonya sudah dipindah mereka begitu ke tempat yang lain begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya. Justru masyarakat sudah tidak begitu simpati lagi kepada Prabowo Gibran di situ begitu kan. Karena dengan cara-cara seperti ini kan tidak beretika begitu. Kan masih ada luas banyak begitu tempat-tempat untuk diletakkan baliho Prabowo. Kenapa kok ditutupi begitu kan ya? Kenapa baliho Anies Baswedan kok ditutupi oleh baliho si Gemoy begitu kan? Itu kan menurut saya pribadi tidak beretika begitu kan ya. Etika itu mulai dari kepala, memang benar. Kenapa selalu ya pakai gambar itu sih buat baliho, enggak malu pakai AI gratisan katanya. Bahkan ya satu sih ada yang mengatakan gemes banget ya, pengen cubit katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen di situ. Katanya membangun Indonesia, mau berbakti kepada rakyat. Masang baliho saja mencurangi, gambarnya kartun lagi. Kalau ada yang paslon 02 sungguh aneh dan tidak masuk akal katanya ya. Dari atas nggak punya etika, ke bawahnya juga sama ya. Katanya memang menang satu putaran, kok masih takut sama baliho Anies Baswedan.
Coba perhatikan ya percakapan mereka, bapak-bapak yang pindahkan baliho itu sempat memikirkan ya bagaimana supaya baliho 02 terpasang aman. Karena nggak ada tiangnya begitu ya. Ya hanya dipasang itu aja mereka begitu. Jadi ya mungkin satu sisi ingin nempel begitu aja mereka begitu kan. Jadi saya rasa kekacauan yang sangat luar biasa, tidak punya etika di situ begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini ya pengennya ya gratisan, ya ingin nempel begitu aja begitu kan. Jadi bagaimana ini demokrasi loh begitu kan ya, kenapa etika itu tidak digunakan begitu kan. 202 ini gimana? Flying victim katanya. Saya ini pendukung Prabowo, 2 kali mendukung Prabowo. Begitu melihat cara-cara mereka seperti ini, ditambah lagi wakilnya seorang anak Jokowi, di mana saya itu anti Jokowi sampai kapanpun. Jadi saya alihkan dukungan saya ke Anies Baswedan, betul begitu kan. Ngapain kita harus memilih hal-hal seperti itu begitu kan ya. Jadi masyarakat sudah tidak bisa sudah cerdas hari ini begitu kan. Ini bayangkan begitu, di sini sudah dibongkar begitu kan, sudah diambil alih di situ begitu kan, dengan cara-cara seperti ini kok bisa begitu kan. Ini kan tidak beretika di situ begitu. Kasihan memang ya dengan cara-cara seperti itu kok bisa menggunakan seperti ini begitu. Dan pada akhirnya ya mereka sudah mencabut ya, karena tidak ada tiang yang kemudian menjadi kuat di belakang mereka begitu kan. Ya hanya nempel itu aja begitu. Jadi mungkin nanti ya kita lihat, saya kayaknya video ini sudah jelas begitu kan, viral di media sosial, maka kemudian masyarakat Indonesia sudah paham itu begitu kan ya. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan begini, saya ini pendukung 202 katanya begitu kan. Tapi sejak melihat dengan hal ini, saya lebih kepikiran gimana sih begitu kan ya. Kok arogansinya luar biasa. Maka dia banyak yang beralih dukungan begitu kan ya. Bahkan etika memang dimulai dari kepala katanya. Benar begitu kan. Kalau kepalanya tidak punya etika, ya semuanya tidak punya etika di situ begitu kan. Sampai ke bawah. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, jam 10 malam, gue lihat ya orang ngerobekin baliho-baliho. Gue fine-fine aja. Kirain semua baliho gede, ya mentereng dan bakal dirobekin. Bagus deh, biar ganggu ya pejalan kaki. Karena emang itu trotoarnya sempit. Ya besoknya gue lihat udah dikatain spanduk bergambar AI full di seluruh pohon. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Jadi menurut saya pribadi etika itu penting begitu kan. Etika itu sangat penting begitu. Dalam artian kalau sudah tidak mampu bernarasi, tidak mampu bergagasan di situ, yang mending gak usah nyalon di situ begitu kan. Yang mending aja seperti itu. Ya seharusnya kan memberikan masukan kepada relawan-relawan mereka, bukan dengan cara-cara itu begitu kan ya. Atau jangan-jangan hanya dimanfaatkan buat baliho banyak ya, dengan harga yang murah di situ ya. Ingin tempel sana sini, foto selesai begitu kan ya. Apakah dengan cara seperti itu begitu? Jangan sampai ya baliho-baliho seperti ini dijadikan bisnis begitu kan. Ujung-ujungnya kan pada hakikatnya kan yang cetak siapa, coba bayangkan ya. Jangan sampai dijadikan bisnis siapapun begitu di situ begitu. Kasihan begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat hari ini kan sudah cerdas di situ begitu. Melihat situasinya yang tidak memungkinkan hari ini begitu kan ya, masyarakat sudah pinter dan cerdas memilih pemimpin, ya ngapain kita harus memilih pemimpin seperti itu, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.